Halo. Nah, kemarin tuh saya sempat ngupload di ini ya di Instagram atau FB, dan itu banyak yang bertanya dan yang kepo ya. Ini keseluruhannya speknya kayak gimana. Tapi ini baru jadi itu sekitar 80% ya. Jadi belum full jadi, dan mesin pun masih tetap standar ya, belum diapa-apain. Kita mungkin akan ngebahas secara detail dan apa aja barang yang terpasang ya. Kita buka dari atas dulu, kita bahas dari atas dulu. Nah, dari atas kita langsung ke ini ya, langsung ke dari windshield. Ini windshield yang model seperti yang bawaan dari Malaysia, itu yang jual Malaysia. Kebetulan teman kemarin jual, saya ambil, itu harganya kalau nggak salah sekitar 300-an ya, 300-an. Dan bagusnya itu di sini ada klip, jadi untuk posisi baut itu tidak nampak dan tidak terlihat ya, bisa di bagian dalam. Lalu kalau ini batok, ini modelnya kayak model buat Asia ya, dia tuh lebih ceper dan lebih gede ya. Dan ini di finishingnya pakai karbon ya, pakai karbon Kevlar, dan finishingnya dop ya. Kalau ini kalau salah sekitar harganya sekitar 350 ribuan ya. Ini kalau harganya untuk harga batoknya ya. Terus setangnya menggunakan Yeyepang. Yeyepang itu dia untuk peruntukannya itu buat di sentul gede ya, ataupun di street yang gede, bukan kayak model sentul kecil ataupun pasar senggol, bukan ya. Karena dia tuh lebih ceper ya, lebih ceper, dan ini pun lebih turun. Untuk di harga sih saya kemarin lupa itu harganya berapa. Lupa. Ini kemarin tuh beli di Ray Speed Shop ya, di Ray Speed Shop. Itu harganya berapa saya lupa. Ini juga, terus ini untuk setang harganya saya lupa. Terus ya, ini Ako1. Kalau Ako1 banyak ya di marketplace, bisa dicek juga. Terus pakai gas spontan, terus pakai RCS 15. Terus pakai remote adjuster ya. Remote adjuster produk dari saya itu dari NGRT. Gunanya ini buat mengatur jarak master rem, untuk ngejarak jarak. Nah, ini kalau kita puter ini gampang ya, tuh. Jadi si pembalap itu memudahkan untuk menyetel master rem ya. Jadi nggak perlu tangan, nggak perlu kesini ya. Jadi tinggal diputer aja di sini ya. Ini harganya sekitar 850.000. Kalau untuk master rem bisa cek di marketplace, banyak kok yang jual ya. Karena harganya sih beda-beda. Terus Ako1, lalu ini pakai gripnya pakai Ako1 juga, tapi ini pakai tali sling ya, tali kawat itu yang kecil, biar grip itu biar nggak muter ya. Biasanya kan ada yang suka ngerol ya, diputer tuh ngerol. Terus di bagian kaki-kaki ya, bagian kaki-kaki kita segitiga. Ini segitiga saya set itu menggunakan Honda GTR ya. Honda GTR itu dia tuh lebih pendek ya, lebih pendek. Dan ini gunanya biasanya dipakainya buat di sentul gede ya, sentul gede. Kalau untuk sentul kecil biasanya memakainya pakai 125Z ya, beda lagi ya, beda spek, beda sirkuit, beda spek. Jadi untuk segitiganya kita ngeset segitiga atas bawah pakai punya GTR. Lalu stabilizer shocknya, stabilizer ininya, string dampernya kita menggunakan TDR. Nah, TDR ini rekomendasi, dia tuh katanya lebih bagus dan lebih awet ya TDR. Untuk harga tuh sekitar kalau nggak salah 4,8 ya, 4,8. Dan radiator pakai Big Pro. Untuk ini ya, untuk karbon spakbornya custom juga fiber, tapi saya finishing karbon.
ya. Lalu ini bracketnya Dural. Terus untuk disnya ini pakai disk Yutaka yang T-Drap ya. Biasanya digunakannya di Moto2 ya. Di Moto2. Untuk harganya mungkin sekarang sekitar 15-an ya, 15-an. Terus kalau untuk di pelek ini menggunakan ojet magnesium copotan Moto3. Dan bobotnya itu depan belakang tuh sekitar 4,5 kilo ya, dengan diameter depan 250 dan belakangnya 350. Dan untuk di bannya dia menggunakan Dunlop Moto3 itu diameter untuk ukurannya 95/70 ya. Kaliper billet P4 billet, terus pakai quick release, terus selang rem Hell. Quick release ini untuk memudahkan untuk nyeting ya, untuk atau mengganti kaliper. Jadi tanpa harus ngebleeding ulang. Tanpa harus ngebleeding ulang. Jadi kalau mau bongkar atau mau bersihin tinggal copot turun, nanti kita pasang lagi tanpa harus nyetel rem lagi ya. Untuk bracketnya kita menggunakan bracket Dural seri 7 ya. Ini untuk penampakan peleknya. Terus oh ya, untuk di knalpot ini menggunakan lone ladder. Tapi lone ladder ini nanti akan ada versi terbaru ya, versi terbaru. Itu saya order, nanti kemungkinan tuh akan dijual massal ya. Ditungguin aja. Kalau ini yang sekarang yang ada, yang biasa sekarang yang ada dijual itu yang model begini ya. Tapi saya lagi request, mudah-mudahan sih bulan-bulan ini ya udah jadi prototipenya. Lagi pesen ya, lagi pesen. Nanti mungkin anak-anak lone rider bisa rekomendasiin ataupun bisa memakai knalpot dari LR yang untuk M-King yang tipe yang saya inginkan ya. Camik ya, dijamin. Karena apaan? Karena kalau bawaan yang punya sekarang itu bisa mentok undercoil ya, mentok undercoil. Tapi nanti kalau saya pesan itu nggak mentok undercoil, dan ini lebih presisi ya, lebih rata, lebih presisi, lebih sip, dan di sini pun tidak mentok. Nanti ditungguin aja ya untuk di knalpotnya, penampakannya. Kemarin juga sih udah fitting ya, udah jadi, tinggal nunggu pipa di bagian depannya, bagian belakangnya udah kelar semuanya. Lalu kalau ini sih lebih ke apa? Lebih ke passion sih ya, lebih ke passion. Dan ini pun mesin belum hidup. Ini pun bautnya masih pakai 2 karena ini nanti akan memakai per koplingnya pakai 6 ya, pakai 6, tapi belum saya pasang. Ini cuma ini dari produk RCB. Untuk RCB, terus ini stereo juga ya. Ini sih untuk passion ya, tapi untuk ke balap sih kayaknya pakainya model standar aja ya. Itu untuk di harga kalau untuk di harga bisa dicek di marketplace aja ya. Untuk dicek di marketplace. Lalu untuk di step ini saya lagi produksi ya. Mudah-mudahan sih di bulan-bulan ini stepnya produknya saya NGRT. Untuk di harga itu mudah-mudahan bisa bisa di angka 1 juta, mudah-mudahan ya. Bisa 1 juta ya, kalau paling mahal di antara 1,2 atau di 1 jutaan ya, mudah-mudahan bisa ya. Nanti lagi dibikin, mantap pokoknya mah ya. Ini nanti bisa di adjuster. Terus ini ada dari per juga, per buat mas rem, dan ini untuk harganya 250.000. Dan ini cover mas rem, ini harganya 300.000. Dan ini pakai apa ya, pakai selang rem HRC lah, bisa di marketplace juga banyak. Terus untuk digantungan knalpot ini emang untuk di M-King ini agak lumayan kesulitan ya. Saya sendiri pun agak kesulitan untuk pasang gantungan knalpot ini ya. Jadi bingung mau taruh di bagian sini susah, mau bagian sana susah. Akhirnya digantung di bagian sini ya. Digantung, dan di bagian dalam itu saya las, dikasih pelat, dibolongin. Jadi biar untuk mengganti hanger knalpot ini gampang ya. Jadi nggak perlu bongkar bodi, itu sangat gampang sekali. Jadi ini saya las di bagian dalam, dan ada sedikit dicoak-coak sedikit ya, kayak gitu.
Lalu untuk di ban belakang ya, ban belakang itu 115/70 ya, pakai Dunlop juga, Dunlop Moto3. Lalu ke kaliper P2 billet, terus pakai quick release juga sama depan belakang quick release biar untuk gampang untuk bongkar pasang dan copot. Dan ini bracketnya. Kalau bracket M-Making itu enaknya gini ya, enaknya itu nggak perlu pakai stand hub, dan nggak perlu pakai dudukan lagi di bagian belakang arm kayak model Ninja RR ya. Kan dia tuh armnya kotak, jadi kita bisa di sini nggak, jadi cuma pakai ganjelan bagian sini aja ya. Jadi bisa dibikin universal ya, bisa di atas bisa di bawah. Kalau untuk M-Making sangat gampang sekali, sangat simpel. Terus untuk disk sendiri, disk saya ini produk saya sendiri NGRT. Ini sekitar harganya 1.650.000 ya. Untuk disk belakangnya dan ukurannya 220. Untuk apalagi lari ke bagian sini ya. Untuk bagian sini untuk gear sendiri, gear ini gunakannya gearnya karena ini prototipenya gear Ninja. Ini basicnya gear Ninja ya, ukuran 41, bahannya T7. Itu saya yang jual, ini produk saya NGRT, itu harganya 1.300.000 ya untuk gear. Dan ini spesial gearnya juga khusus buat di pelek-pelek GP ya, di pelek-pelek GP seperti OJet atau Marcia atau di NX ya. Ini sekitar 850.000. Dan ini stoppernya ini di antara 450.000. Dan ini untuk spakbor kolong pakai yang karbon ya, lapis karbon ya, lupa kemarin tuh harganya berapa ya. Lalu di bagian gearnya, air rantainya pakai triple S. Dan ini protektor ini produknya saya juga, ini harganya 550.000. Jadi sistem bautnya dia tuh ke bagian jalur pedok bagian sini ya, dilas ya, bagian las, jadi ngebautnya ke bagian jalur pedok. Terus di armnya, arm sendiri saya tuh ini tuh pakai arm stabilisernya pakai punya Ninja RR ya. Cuma ini kalau ini sih saya bilang cuma asal-asalan ya, project dadakan. Karena kalau pakai ukuran kalau pakai arm standar kelihatannya masih kelihatan kopong dan nggak padat, nggak ini. Jadi akhirnya kemarin tuh ada arm Ninja RR saya potong, saya tempelin ke bagian sini ya. Mungkin teman-teman kalau mau bikin juga bisa, tapi biar agak hemat dipakein pipa biasa aja, di bending ke bagian bawah ya. Karena kalau ini sih saya sih project dadakan ya, asal-asalan. Yang penting asal jadi, asal nempel kayak gitu. Jadi sih kelihatan cakep sih. Ya. Terus untuk shock sendiri ini pakai Red It ya. Lupa itu tipenya tipe apa. Dan ini saya custom langsung ke Kotik ya. Untuk di harga di under berapa ya kemarin? 4,5 apa 5,5 saya lupa. Sekitar 5 segituan dah. Ya 5,5 juta atau berapa, 4,5 juta saya lupa. Ini di Kotik. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau bisa ke Kotik ya, mau tabung atau non tabung atau yang model standar itu bisa di custom ya. Jadi karena kalau untuk di motor itu yang diutamain itu satu pengereman dan suspensi ya. Jadi kalau di mesin mah itu nomor 3 ya. Jadi didahulukan itu pengereman dan shock atau suspensi ya. Jadi untuk gampang biar enak handlingnya ya. Jadi motor itu saat kebut itu tidak bumpy. Ini kalau ini sama ini step, nanti mudah-mudahan sih di bulan besok ya, mudah-mudahan bisa rilis. Di undernya harganya di under 1 juta ya. Lalu di undercoil bisa undercoil, tapi enggak semuanya ya, enggak semuanya bisa pakai undercoil karena di kendalanya itu ya di knalpot ya. Knalpot ada beberapa bagian merek itu nggak bisa pakai undercoil, jadi mentok. Susah karena dia ngebuang keluar bukan ke kolong si knalpotnya ya. Itu. Terus ini cover gear juga nanti cover gear depan mungkin saya akan produksi, dan ini masih prototipe ya. Dan ini masih plastik prototipenya. Dan nanti pun akan saya bikin produksi massal ya.
detailnya. Lalu ke bagian jok ya. Nah, ke bagian jok biasanya yang buat teman-teman yang mau model-model komorot atau model-model lotres tapi buat harian atau buat warawiri ya. Biasanya sih kalau pakai standar dipapas begini itu nggak bakalan begini jadinya ya, nggak bakalan rata. Karena apaan? Karena dia tuh harus dicowak di bagian dalam ya. Jadi itu harus dicowak di bagian dalam sini ya, dicowak. Ya itu masih pilihan ya, mau dicowak atau enggak, mau rapi, istilahnya mau kelihatan enak dilihat bisa dicowak-cowak. Tapi kalau enggak juga nggak jadi masalah sih ya. Tapi kalau saya sih lebih enak di bagian dicowak ya. Jadi ini kagak ngegantung, jadi ini rapi kelihatannya ya. Nah, untuk pelek juga sama, peleknya magnesium. Untuk di bobot, untuk di size nya depan itu peleknya 250 dan belakangnya 350. Untuk di bobotnya sekitar 4,5 kilo ya, mantap. Itu kalau making ini belum jadi ya, belum jadi semua, belum full karena ini mesin juga nanti insya Allah kalau ada rezeki kita garap. Dan mesin juga ini saya belum hidup dan kelistrikan pun belum nempel. Dan di sini mungkin nanti ada perangkat elektronik ya, seperti Solar 2DL dan mungkin ada quick shifter dan lain-lain ya. Ini baru 80% dan motor pun belum bisa hidup ya, karena saya tuh nggak tahu juga ini bisa hidup apa enggaknya, belum tahu kedengeran. Terus ini pakai ini ya, pakai on off tuh kayak gitu ya. Jadi kemarin yang kepo-kepo boleh dah baca. Terus oh ya, di bagian sini, di bagian depan ini pakai udah diganti. Asalnya di sini pakai lampu senja ya, lampu senja, akhirnya diganti pakai yang ini ya. Terus ini pakai sen saya tutup ya, kayak gitu ya. Oh ya, untuk di bagian depan, untuk di bagian asok ini saya dibikin lubang gede ya, karena kalau lubangnya kalau bawaannya kalau nggak salah 14 ya, kalau nggak salah 14 atau 17 ya. Tapi saya dibikin 19. Dibikin 19 ya. Kayak gitu. 19. Dan kemungkinan nanti spakbor pun akan saya rubah. Spakbor kolong ini nanti akan saya custom lagi. Saya custom. Untuk di stripping sendiri, ini strippingnya stripping standar, cuma kebetulan tuh bukannya kebetulan ya, jadi pas banget ya. Pas keluar model yang warna ini, warna biru ini, pas sama pelek warnanya, karena saya tuh pelek untuk di motor-motor balap saya emang pakai warna-warna begini ya, warna begini. Jadi sangat kebetulan sekali, pelek udah ada, udah jadi. Ini ditambah stiker-stiker, jadi bukan custom ya. Untuk stikernya bikin di mana? Ya dicari aja di marketplace, juga banyak yang bikin stiker, yang bikin custom ya. Apalagi ya, udah ya. Ya, sorry agak sedikit berisik ya, di sebelah lagi nyeting. Kayak gitu ya mas ya. Aduh, nanti ini nanti kalau udah jadi pure 100% nya nanti akan saya update lagi ya. Kurang gimana sih, mantap sih. Oke gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.